Ya, halo semuanya. Kali ini kita akan ngobrolin soal makanan bareng Mas IBS dan Mas Iya, Kepet. iya Mas Kepet. Nama kamu Kepet? Itu panggilan saya, Oh, Mas. panggilan. Nama aslinya? Aslinya biru laut. Oke, sama Mas Biru Laut juga. Saya Beta dan selamat datang di podcast Nandur. Kita yang nandur, siapapun boleh panen. Ya, makanan Solo. Menurut Mas IBS, apa makanan Solo favorit Mas IBS? Dan bedanya dengan makanan-makanan di Jawa Timur tentunya. Oke. Nah, sebelumnya aku di sini asli Jawa Timur. Cuma kuliah di Solo. Udah berapa lama di Solo Mas IBS? Ya, mungkin hitungannya ganjil lah. Udah cukup lama ya, udah cukup banyak. lama. Nah, banyak. Banyaknya berapa tahun, Mas? Udah, kita fokus ke makanan. Oh, makanan loh. Iya. Jadi di Solo itu bedanya sama di Jawa Timur. Di Jawa Timur lebih apa ya? Lebih Pedas. asin, lebih kental. Dan di Solo ini bedanya manis. Kalau menurut saya itu rasanya manis, kebanyakan. Ada sih asin-asinnya dikit tapi terus kemudian murah, Murah. lebih murah daripada Jawa Timur. Terus Dan setiap waktu itu mesti ada yang jualan. setiap oke. Setiap selalu ada di jalan. 24 jam selalu ada lah ya. Iya. Sampai jam 3 pagi ya, Mas? Iya. Apa Mas Kepet? Mas Biru Laut. Apanya? Makanan yang sampai jam 3 pagi itu apa? Oh, biasanya itu apa ya? Kayak nasi liwet itu loh, Mas. Oh, enak itu, Mas. Nasi liwet. Oh, Paling enak menurut Mas Biru Laut. enggak sih. Di mana maksudnya? Oh, yang paling enak nasi liwet di mana gitu ya? Heeh. Oh, di mana ya? Di apa itu? Di deket pasar Kelitikan deh, Mas. Pasar Kelitikan. Oke, Itu kan oke, udah oke. enak, terus murah, cuma 5.000, Mas. Oh, 5.000? Iya, Itu dapat apa aja? dapat ya nggak komplit amat sih, cuma Ayam belum? suwiran Oh, ayam suwiran ayam. Oke. sama telur. Ya intinya kalau udah punya uang 5.000 udah cukup. Udah cukup lah kalau hidup di Kenyang. Solo. 5.000 cukup ya Cukup makan di untuk- Solo. Oh, Oke. ini maksudnya untuk pagi gitu. Kalau favorit mah Hah? di warung hijau itu, Mas. Warung hijau. Warung hijau belakang kampus. Iya, wah itu cocok banget tuh, Mas, buat mahasiswa, Mas. Iya. Di sini yang mungkin kalau untuk awal-awal ke Solo itu tahu makanan yang harganya Murah. satu piring 10.000 itu mungkin udah murah. Tapi Heeh. kalau udah lama jadi anak kos itu 10.000 tuh mahal. Malah 10.000 udah mahal ya. Iya. Apa makanan yang murah tapi mengenyangkan kalau di Solo? Kalau di Solo sebenarnya bukan karena kita tahu tempat ini murah atau apa gitu, enggak. Itu aja kita ngeling aja. Misal kita kenal sama pedagang hidangan punya warung. istimewa khas Solo ya, Ha-ha. gitu, wedangan. Oke. Nah, seperti contohnya saya punya saya biasanya langganan ke Ki-nya Pak D. Nah, setiap sebelum berangkat kan dia pasti masak tuh. Iya. Nah, karena kita anak kos biasanya sarapan itu lupa. Sarapan itu di siang hari lah. Ya. Nah, ketika itu untuk mencari yang murah atau yang apa, kita karena langganan Pak D, kita tahu juga rumahnya, sekalian kita samperin ke rumahnya dengan apa ya, dengan keyakinan kita bisa beli. Pakai keyakinan ya, Mas. Iyalah. Keyakinan. Iya. Yang penting Yang yakin. penting Kita yakin. yakin. Oh, ternyata Asia. dikasih murah ya, hitungannya 3.000 tuh udah dapat nasi banyak banget. Nasi Berapa tadi? 3.000. 3.000. 3.000 itu udah dapat nasi sama bandeng. Ya mudah-mudahan
dilancarkan masih rezekinya. dilancarkan rezekinya dan kita masih dapat murah. Oke. Mudah-mudahan nggak ada langganan lain selain kita juga. Iya. Yang beli di rumahnya. Di rumahnya maksudnya. Kalau di hiknya yang malam hari itu nggak apa-apa. Oke. Itu harus banyak. Jadi buat informasi aja, hik atau wedangan itu yang lebih dikenal sama orang banyak itu angkringan. Oh, angkringan. Iya. Jadi orang-orang lebih tahu angkringan. Tapi kalau di Solo kita lebih mengenalnya dengan sebutan hik atau wedangan. Iya. Nah, Jadi di itu kayaknya wedangan. ada singkatannya nih. Iya, tadi kan udah disebutin hidangan istimewa khas. kampung. Oh, kampung. Ya, Kirain banyak khas. versinya sih. Ada yang bilang Lu orang mana sih, Bro? ada yang bilang hidangan istimewa kampung, ada yang ngomong hidangan istimewa Klaten karena pencetusnya itu orang Klaten katanya. Oh gitu. Ada yang bilang hidangan istimewa khas. Sudah istimewa khas lagi. Kalau ngomongin soal atau hidangan pasti ada teh. Jadi yang Oh iya, istimewa benar. di Solo Istimewa itu ada adalah tehnya. teh. Iya, Tehnya, tehnya itu Beda banget. istilahnya ginastel, legi, nasi apa? Kirain bahasa Inggris loh Mas tadi. Ginastel. Ginastel itu legi, panas, kental kayaknya. Oh gitu. Jadi manis, panas, dan kental. Jadi tehnya itu beda dengan teh-teh lain di daerah lain. Karena memang racikannya itu dari beberapa jenis teh katanya. Iya. Saya lupa jenis tehnya apa aja, ya lebih dari 3 kayaknya, 3 jenis teh. Itu yang menyebabkan nama atau istilah untuk teh-teh di Solo itu ginastel, legi, panas, kental. Walaupun es tetap ginastel. Tetap ginastel. Atau nasnya itu jangan-jangan bukan panas, saya juga lupa. Nasional mungkin ya. Bisa. Ah, iya sih, kalau masalah teh itu di Solo itu khas banget. Dan Kalau Jawa Timur gimana? kalau di Jawa Timur macam-macam juga. Soalnya teh kan nggak begitu dominan sering diminum orang-orang Jawa Timur. kan. Biasanya kopi kalau di Jawa Timur. Oke. Pagi, siang, sore, malam itu kopi. Di sini ngopi juga ada, cuma aku lebih sukanya malah teh kalau di sini. Kalau kopi udah disamain semua. Kan percuma aja kalau kesini kopinya sama kan. Iya. Di kafe mahal. Mending teh aja gitu. Tapi uniknya di Solo atau Jawa Tengah ya, kopinya itu kalau di Jawa Timur itu kan kopi gelas kecil. Oh ya. Gelas kecil tentunya isi airnya juga sedikit. Kalau di Solo itu gelasnya Gelasnya besar. Jadi ada istilahnya kalau kita ngopi di Solo itu sama kayak ngabisin kopi sampai lebaran baru habis kopinya. Saking banyaknya isi kopi itu. Beda dengan Jawa Timur, isinya Saking dikit. ramahnya kopi itu dibanyakin. Bisa jadi. Terus soal makanan lainnya apa Mas yang Kalau aku sih karena di Solo ini aku kan sering cari tahu ke orang-orang makanan khasnya Solo itu apa gitu. Jujur yang baru pertama kali saya tahu ketika dari Jawa Timur ke sini itu nggak tahu itu asli Solo apa enggak. Lotek. lote? Oke. Iya, lote. Lote itu apa Mas? Dia Isinya apa aja itu? itu seperti kan pokoknya sayuran ada lontongnya, Sayur, lontong, terus ada apa ya semacam tahu enggak? ya tahu kayaknya ada ya. Ada. Ada tahu. Ya tahu. Tahu toge. Tahu apa itu capcay? Capcay kayaknya. Oh ya, Capcay kan? Udah tahu. kalau capcay. Tahu kan gak Capcay mungkin ya. Capcay. Aku baru meneliti itu biasanya di hi itu ada tulisannya capcay. Nah, dulu kan ekspektasi saya kan capcay atau capcay Hah? itu kan ya sayuran yang ya capcay itu Iya, yang capcay nasional lah. nasional. Capcay yang langsung sama Iya. sayurnya itu. Nah, kalau di sini aku agak bingung soalnya yang dimaksud mereka itu capcay itu ternyata olahan tepung.
Tapi kan emang capcay olahan tepung. Iya kan? Terus laut Tapi kan manggil lu susah banget. setahu saya kan capcay ya kumpulan sayur-sayur yang ditumis itu kan. Iya kan, yang bumbu dasarnya ya Nggak tahu sih. dari bumbu-bumbunya kan asalnya Cina. Capcay itu. Iya. Terus Balik ke lotek tadi. balik ke lotek. Oke. Lotek itu sayur dicampur tadi itu lontong dan lain sebagainya, terus ada sambal kacang. Dikasih sambal kacang. Cuma sambal kacang yang di sini beda. Apa bedanya? Lebih banyak kacangnya. Intinya lebih manis. Oke. Intinya lebih manis. Untuk pedas bisa request. Cuma nggak sama kayak pecel, nggak sama kayak kalau di tempat saya nggak sama kayak lautek lah. Nggak tahu ada bumbu khasnya kali. Aku juga nggak paham. Intinya beda sama pecel sama lautek. Iya. Sama ada lagi di Solo, ya baru tahu itu lontong tupat. Bukan tupat tahu. Tupat tahu. Oke. Tupat tahu itu bumbunya kecap kan, tahu lontong tahu ketupat kecap ya kan. Kemudian Kecapnya pedes enggak? Itu cabenya dipotong-potong, nggak diulek. Oke. Kalau kita kan biasanya diulek terus Dicampur sama kecap. Kalau di sini dipotong-potong cabenya. Jadi pedasnya bisa by request. Iya. Terus aku juga ya paling ku suka itu sebenarnya mahal sih. Kalau di Solo hitungannya mahal. 2 tusuk atau 1 tusuk itu 50 ribuan ya. Apa itu? Sate buntel dong. Oke, Sate buntel itu wah. Sate buntel itu gambarannya gimana, Mas? Sate yang apa ya? Daging kambing yang dicincang-cincang. ditumbuk. Kemudian ya nggak tahu dicincang terus ditumbuk kayaknya. Dikasih bumbu-bumbu lah pokoknya. Terus dibuntel sama lemak perut. Itu pakai lemak perut. Iya. Ini baru tahu. Saya kira emang kayak di blender gitu. Terus kayak adonan kan. Terus Kan buat apa itu? dilekatin ke sate, ke tusuk sate. Iya, kan pakai lekatnya itu pakai lemaknya itu. Iya. Kalau cuma adonan yang dari blender kan nggak bisa langsung nempel gitu. Oke. Jadi harus dilekatin sama lemaknya. Lemak. Full kalori ya. Iya. Tapi enak. Apalagi pasangannya kan biasanya di sate buntel ada tengkleng sama tongseng. Itu juga enak kan. Apa bedanya tengkleng sama? Nah, ini bedanya kalau tengkleng lebih banyak tulangnya. Aku juga nggak tahu tengkleng itu banyak tulang. Apa bedanya? Tengkleng sama apa? Tongseng. Kalau tongseng Tengkleng sama tongseng. Bedanya itu tongseng kan dari sate terus tusuknya itu dilepas. Dijabut. Dilepas terus dikasih kuah apa itu? Kuah Kecap. Gulai terus dikasih kecap. Itu tongseng. Kalau tengkleng kan dari apa itu? Dari tulang belulang. Dari tulang belulang yang ada dagingnya. Ya ada dagingnya dikit-dikit gitu. Itu ya. Ibaratnya sayang dibuang. Terus juga dikasih kuah. Kuahnya kuning tapi warnanya kuahnya. Ya tuh bedanya sama kare atau semacamnya tuh, walaupun kuahnya berwarna kuning kental, tapi sebenarnya nggak kental, cair gitu. Biasanya kalau kita kan lihat sesuatu yang warnanya ngejreng itu kan ya kental gitu, tapi ini nggak kental kalau di Solo. Warnanya ngejreng tapi tetap apa ya, cair gitu. Soft lah. Bisa. Pernah makan tengkleng atau tongseng gimana? Gak pernah. Iya, di mana? Oh, di mana? Kalau bisa ceritakan ya tentunya pernah makan. Kalau aku pertama kali tengkleng di Palur, di dekat flyover itu Karanganyar sih masuknya. Cuma yang lain mungkin setauku dekat pasar Klewer, dekat Keraton kayaknya. Dekat Keraton Kasunan. Itu ada. Mas Biru Laut Di apa itu? Di depan stasiun balapan ya.
Oh, stasiun balapan itu kan ada ya itu ada sate kambing, babi. yang enggak. Kalau babi itu Loh, sate babi juga banyak. ya banyak, tapi kan masak sate kambing. Di sini babi. Iya, yang iya. hidangin babi. Oh ya, bagusnya Solo itu, di Solo jadi orang kalau mau cari makanan misal non Islam itu sama orang Islam itu tahu ini makanan halal enggak. Misalnya babi ya tulis aja babi gitu, bakso babi, sate babi. Anjing mungkin guguk ya, sate guguk, rica guguk gitu. Jadi jelas gitu loh, ada judulnya di situ. Iya. Jadi orang yang nggak mau makan, yang nggak makan babi atau anjing kan bisa tahu, oh ini nggak boleh makan. Ya, seperti itu. Saya itu pernah dapat cerita gini. Jadi ada yang cerita ini lagi makan mie ayam, bukan di Solo tapi di daerah lain. Makan mie ayam, porsinya banyak, enak. Terus dia nelpon temennya, bang ini ada mie ayam enak, porsinya juga banyak, sini aja merapat. Nah kebetulan yang di telepon itu wajahnya kayak Arab. Oh gitu. Wajahnya kayak Arab. Nah pas dia datang ketemu sama penjualnya, dia bilang, Pak satu ya. Nah, terus si penjualnya ini, aduh mas, jangan mas, ini pakai kuah babi soalnya. Oh. Tapi Nah temennya itu yang udah makan udah habis, terus kaget karena dia Islam, ternyata dia Muslim. Ternyata itu pakai kuah babi, makanya bisa enak. ya Pakai lemak babi gitu. Iya, ya nggak tahu, pokoknya ada unsur-unsur babinya. saya juga pernah, mungkin karena itu baru ya, mungkin peraturan kayak gitu yang dikasih tulis di Solo, dikasih judul-judul kayak gitu kan baru. Nah saya pernah bukan dikerjain ya, hitungannya mungkin mereka masih ke bawah hal-hal lama. Misal sate babi itu dibilang sate jamu, terus yang darah itu yang dibukuin, terus Itu namanya apa kalau garut itu? tahu Arab, Enggak, kalau itunya aren. Aren apa? bukan apa, saren ya? Saren. Iya, saren. Iya, dedeh lah, dedeh. Terus Kalau di situ istilahnya tahu Arab. Jadi aku pernah makan itu dibentuk sate kan. Kirain itu jeroan ati gitu. Aku makan itu sampai 10 tusuk soalnya enak banget. Wow. lapar. Iya, ya enak sih. Murah juga. Oh ternyata darah. Aku baru tahu dan kaget. Ya nggak apa-apa lah. Pengalaman ya. Pengalaman. Soalnya karena nama itu aku nggak tahu. Kenapa? Apa tadi namanya? Tahu Arab. Tahu Arab. Aku juga nggak tahu kenapa namanya Arab. Tahu Arab. Mungkin orang-orang lihat orang Bahwa apanya? Wah warnanya hitam ya, warnanya hitam. Masa orang Arab hitam semua? Nggak mungkin lah. yang apa itu? Yang sate darat. Iya. Setahu Arab. Terus kalau Soalnya kan merah. kalau rica gugu biasanya wedhus balap. Wedhus balap atau kambing balap. Jadi kambing balap itu sebenarnya anjing. Aku juga baru tahu itu. Istilah-istilahnya ya. Itu. Ya mungkin buat teman-teman rica jamu yang mau ke Solo. Rica jamu, nah itu bahan dasarnya adalah anjing. kalau jamu babi sih. Kalau setahuku. Jamu bukan anjing. Kalau yang anjing wedhus balap. Kalau Soalnya setahuku. sate guguk itu tulisannya sate jamu. Oh gitu. Oh iya nggak apa-apa. Dulu, kalau sekarang udah tulisannya sate guguk, rica guguk dan lain sebagainya. Kita fokus ke makanan yang saya suka aja deh. Oh iya. Apa lagi mas? Apa? Selain itu, oh ya di sini juga banyak mie ayam ya. Sebenarnya. Aku kalau di Jawa Timur kan cari mie ayam, mungkin akhir-akhir ini lagi banyak. Tapi dulu itu cuma dikit.
Tapi waktu di Solo, mie ayam ini mana-mana dan rasanya pun beda-beda gitu. Punya ciri khas masing-masing. Ciri khas masing-masing. Ada yang ayamnya dikit. Ada yang itu bukan rasa kalau itu porsi. Itu porsi. Biasanya kalau di kalau di Solo itu sering banyak hidangan itu dimanapun itu biasanya ada hidangan lain yang ada di meja, di atas meja. Entah itu tahu, atau sate usus, kerupuknya kerupuk apa ya? Yang rambak. Iya rambak. Iya rambak kan istilahnya. Istilah di sini rambak, kalau di daerah Jawa Timur kan rambak itu khusus untuk kerupuk kulit sapi itu. Tapi kalau di sini rambak itu ya kerupuk itu. Iya. Kemudian kalau makan mie ayam kebanyakan orang Solo pakai tahu, biasanya disobek-sobek kan, kecil-kecil. Kalau di tempatku jarang kayak gitu. Itu kan tergantung selera Mas. Iya. Ya kebiasaan yang baru juga di sini. Kemudian penjual sate di Solo itu menurutku baru, aku lihat itu baru gitu. Baru maksudnya Mas IBS itu penampakan para penjual sate ini penampakan yang baru dilihat. Iya, baru dilihat. Berbeda dengan yang ada di Jawa Timur ya. Iya benar. Kalau di Jawa Timur kan ya Ian udah stay gitu. Tapi kalau di sini banyak yang keliling. Itu khusus sate Madura ya, bukan sate Solo ya. Sate Madura. Sate Madura yang jualan di Solo. Iya. Yang jual di Solo. Itu pakai apa ya? Kayak gerobak tapi kapal. Gerobak kapal. Ciri khas. Sama ada suaranya. Iya. Kerincing. Iya kayak ibu itu yang ada di film Pengabdi Setan. Iya kayak gitu suaranya. Jadi kita nonton Pengabdi serem. Atau malah Pengabdi Setan dikira jual. Iya. Pertama kali aku nonton Pengabdi Setan kan waktu di Solo kan. Aku kirain ini jual sate gitu. Jadi mungkin Joko Anwar harus riset dulu tentang suara-suara yang agak dikira. Iya. Selain itu yang khas di Solo itu ada soto Mas IBS. Apa menurut Mas IBS bedanya soto di Solo dengan soto yang ada di kampung halaman Mas IBS di Jawa Timur? Kamu nggak pengen ngomong? Kan dia bukan orang Jawa Timur. Bukan Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Jepara. Kalau di Solo ini beda banget sama di Jawa Timur atau Betawi ya, atau soto yang lain lah. Di sini tuh sotonya itu kuahnya bening. Kuahnya lebih kayak sop warnanya, bening lah ini, nggak punya warna, bening. Dan rasanya itu nggak terlalu kuat banget di rempahnya, walaupun rasanya udah ada sotonya, udah ada rasa soto. Tapi di sini lebih soft ya, lebih kayak sop kalau di tenggorokan. Jadi gampang, lebih mudah ditelan lah ya. Mudah ditelan, nggak terlalu kuat juga rempahnya. Tapi enak sih, tetap enak. Kemudian seger. Kalau di sana lebih bukan seger ya, udah makanan yang kayak rempah lah gitu. Kalau di Solo lebih soft, tapi banyak yang suka. Dan soto itu pagi sampai malam itu selalu ada di Solo. Walaupun tempatnya beda-beda tapi selalu ada soto. Nggak tahu kalau di Jawa Timur kan pecel selalu ada. Ini di Solo itu banyak soto. Kemudian timlo itu aku juga baru tahu. Itu enak banget. Kalau timlo itu apa? Isinya gimana Mas? Kalau isinya ada daging, biasanya kasih kotoge, biasanya kasih bihun, terus sosis Solo yang dipotong-potong, sosis Solo ya. Pokoknya enak lah. Coba browsing aja di YouTube atau di Google, tahu sendiri lah timlo kayak gimana. Bentuknya sama kayak soto ya? Untuk kuahnya hampir sama kayak soto,
di Solo, cuma beda dikit, lebih soft lagi lah, lebih seger lagi daripada sotonya kalau menurutku loh ya, karena lebih bening. dan enak juga menurutku. Enak lah pokoknya, tim lo ini juara Untuk cuma secara ini agak IPS. susah nyari, nggak banyak yang jual Soalnya soto. harganya juga lumayan. Iya lumayan. Kalau soto kan murah. Uniknya di Solo itu ada jualannya itu untuk soto itu ada ukurannya. Ada yang ukurannya kecil itu bisa 3.000 rupiah itu bisa. Itu ukuran mangkok kecil. Mungkin sekali tenggak langsung habis itu. Terus ada yang ukurannya sedang itu 5.000, kisaran 5.000-an. Iya. Terus ukuran yang besar itu 7.000-an. Kisarannya segitu. Iya, aku juga pernah mengalami hal itu. Itu murah sekali mangkok. Dan kenapa mangkoknya harus kecil? Padahal di itu udah ada nasi itu ya, kucing ya. Nasi Ternyata kucing. konsep nasi kucing yang sedikit itu juga berlaku di soto. Iya. Dan isinya juga padat. Maksudnya rame gitu kan, ada nasi, Iya, ada nasi, ada kuah, terus suiran ayam, atau kalau mau daging, ada daging, ada daging, terus ada toge. Seger. Di Solo ya itu apa ya, lebih simpel mungkin ya, kalau bisa dibilang makanannya simple, gampang dibuat lah. Oke. Kecuali gudeg, kalau gudeg kan masih perlu Proses yang cukup lama. apa lagi, bistik. Wah, ini bistik aku sering diajak Mas Bahar. Kalau boleh sih setelah ini Mas. Mahal bos. Enak Mas. Ini bistik apa ya, kalau mau dibilang enak gimana lagi, itu udah bistik loh. Ya ngomongin bistik itu gimana sih? Kayak stick yang versi light gitu ya. Iya, versi light. Versi lain dari stick atau stick khas Solo. Jadi Solo itu suka mengambil konsep barat terus kemudian Betul. disolokan. Iya, Kayak betul. ada salad, kalau di Solo salad. jadi salad. Iya. Terus stick di Solo jadi bistik. Salad juga enak itu, salad. Salad enak. Wah itu Salad idola Mas. gimana Mas dilihat bentuknya, gambaran visualnya? Kayak itu kan dari rempah-rempah itu Mas. Hmm. Dari apa itu, ada kentang, ada sayurannya juga. Kentang sama sayuran beda apa gitu. Kamu bimbingan. Terus ada kayak daging kayak bistik itu namanya galantin Mas. Oh. Galantin itu kan Kayak, yang bentuknya kayak bistik gitu. tapi kayak ada rasa tepung-tepungnya gitu. Iya. Tapi tetap enak. Enak itu. Idola kalau di Solo. Iya, biasa. ngomongin tadi si Mas Bahar kan ngomong kalau banyak konsep barat yang diambil Solo kan. Terus saya jadi keingat waktu di sini kan banyak acara nikah atau mungkin sunatan, nggak tahu ya. Iya, sunatan bisa. Kebanyakan aku ke acara-acara biasanya ke teman nikah. Itu kalau ada hidangan itu konsepnya kayak barat gitu. Ada appetizer, ada main course, ada dessert. Jadi pertama kan kalau kita lagi apa ya, ngarani sinoman ya, Nah, itu di awal-awal kita dikasih appetizernya dulu, semacam makanan kecil, ya makanan pembuka. Rasanya tetap Solo, cuma ada barat-baratnya dikit ya. Mungkin dari konsepnya itu konsep dari kayak barat kan, konsepnya dari makanan pembuka dulu Mas. Iya. Makanan pembuka, terus makanan apa itu selanjutnya, makanan ya. Jadi kan tadi ada kalau di barat kan ada kayak hidangan gitu Mas, hidangan appetizer, main course, terus dessert. Nah kalau di acara nikahan gitu kan di Solo. kalau di Solo kan khasnya kayak di barat, kayak nyontoh di barat gitu Mas. Kayak ada makanan
pembuka, appetizer, terus main course, makanan utama, terus dessert, makanan penutup. Jadi kalau acara-acara di Solo itu gitu Mas. Tapi kayaknya nggak 3 sih, 4 kayaknya. Iya. 4 kali datangnya. Yang satunya mungkin Setauku ada 7 malah. 7. Itu ada singkatannya tapi aku lupa. Mesti di awal itu teh. Oh, Yang kedua itu snack, makanan kecil lah. Terus yang ketiga itu sop biasanya. ya, Terus keempat itu atau selat gitu. biasanya. Keempat itu main course, makanan utama. Terus yang kelima itu apa gitu, pokoknya yang terakhir es krim. Iya, es krim. Yes, kalau nggak salah itu 6 sampai 7 lah. Ada singkatannya tapi lupa saya singkatannya. Ya, kalau bisa nanti Kayak Ginastel tadi loh. Itu kan jadi orang Solo itu suka menyingkat-nyingkat kayak gitu. 7 ya. Kalau nggak salah 6 apa 7 gitu. Kalau aku lihat dari hidangannya ya itu tadi kayak barat gitu. Kalau maksudnya makanannya ya. Ya kan kalau di barat kan juga gitu. Ketika awal kan dituangkan minuman. Oh iya. Terus kemudian appetizer-nya apa gitu. Terus main course, terus apa makanan untuk dessert. Kue-kuean gitu kan. Mungkin pengaruh dari Belanda dulu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Tengkleng kan juga pengaruh dari Belanda dulu gitu. Tengkleng. Kalau setauku aku pernah dengar dari orang-orang nih yang asli Solo itu tengkleng yang tulang belulang itu yang dimasak. Itu dulu ada apa ya? Semacam kasta. Dan yang bisa makan daging hanya orang Belanda sama kerajaan. Tapi orang pribumi kan dulu direndahkan, jadi hanya bisa dapat sisanya aja. Oke. Jadi tulang belulangnya itu dikumpulin demi bisa makan daging. Mereka masak, kasih rempah, udah jadi tengkleng. Dan sekarang jadi mahal, dulu mungkin murah ya. Iya, ya kayak seperti konsep pizza. Iya, Kalau pizza gimana? Pizza kan dari peternakan tadi, dari kayak kaum peternak di luar Italia. di Italia itu. Terus di sana kan kayak makanan paling khas buat para masyarakat yang berternakan itu pizza pertama. Terus tiba-tiba ada orang yang kayak kaum elit gitu yang nyoba, terus enak. Terus udah jadi makanan pizza itu diadopsi, dimodifikasi ke restoran yang sampai saat ini ya. restoran terus kaum elit pada suka, ya udah jadilah Mahal. pizza, terus malah jadi mahal sekarang. Banyak lah kasus kayak gitu, lobster juga dulu ya. Ya itu kalau Solo banyak ngambil dari hal-hal barat juga, termasuk bukan hanya barat sih, Cina sama Arab juga. Mungkin sate buntol ini menurutku ya ada unsur-unsur Arab, ada unsur-unsur Timur Tengah. Kemudian di sini juga banyak makanan Cina juga. Ya kayak capcay dan mie. Di sini kan mie-nya kayaknya lebih banyak daripada yang setauku. Di sini mie-nya macam-macam, ada yang kuning, ada yang ceper, kacau, terus apa? Suun. Aku juga baru tahu. Suun ya. Soun yang putih itu Mas. Yang putih tapi bukan bihun. Oh iya. Bihun kan lebih kecil, soun agak tebel. Suun. Pemenang banyak kok. Di Solo banyak banget makanan dan murah dan asik loh. Bisa bikin gemuk. Kayaknya udah gemuk deh. Ini mau Bikin subur. Iya gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita ngobrolin. Jadi lapar Mas ini ngobrolin makanan terus. Ya habis ini kita makan lah. Kamu yang traktir. Kebujo. Yang murah.
Oke. Dah semuanya. Makasih. Sama-sama. Terima kasih udah nonton video Nandur. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe jika kalian suka video-video Nandur.